Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman kita bertemu lagi di What the Book episode ke-11 ya. Episode ke-11 ini adalah episode yang bercerita tentang salah satu buku. Ini buku Anne of Green Gables. Pertama kali ini saya baca buku ini itu dari istri ketika istri mengikuti CM ya, kelas CM ya, Charlotte Mason, belajar CM. Jadi awalnya dari FBE, Fitrah Based Education. Salah satu subjek atau subject matter expertnya itu adalah Charlotte Mason, inspirasi dari almarhum Ustadz Hari. Kemudian salah satu buku yang direkomendasikan adalah buku ini, Anne of Green Gables. Sebelumnya saya dan istri itu memang berharap ya mencari amal ibadah yang paling yang akan mendekatkan kami kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya yang saya itu merasa tergetar itu adalah ketika memelihara anak yatim. Kemarin kan kalau di Quran surat Al-Balad itu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Telah aku karuniakan kepadamu dua mata, ainain walisana wa syafatain wa dainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah. Jadi di ayat itu kan, kenapa engkau tidak menempuh jalan untuk jalan yang sulit lagi sukar? Tahukah kamu jalan yang sulit lagi sukar itu? Satu, di ayat 13, memerdekakan budak, menghilangkan perbudakan. Saat ini tidak ada, secara fisik perbudakan memang tidak ada, tapi pada kenyataannya atau secara de facto orang yang mengalami perbudakan itu banyak. Masyarakat itu saling memperbudak satu dengan yang lain. Bahkan dalam bukunya Rousseau itu ya, tentang social contract itu tidak dibenarkan, atau ini seseorang menguasai manusia yang lain itu tidak dibenarkan kecuali jika ada kesepakatan. Jadi dia menganggap bahwa perbudakan atau yang penting ada kesepakatan, yang penting ada kontraknya, ya seseorang mengabdikan diri kepada orang lain itu sah-sah saja gitu. Jadi secara de facto mungkin sudah tidak ada seperti dulu jual beli gitu, jual perbudakan. Kalau Tintin itu menggambarkannya di Hergé itu menceritakan di petualangan Tintin yang Laut Merah, itu kan perbudakan ya, Rastatopoulos gitu. Nah kalau ini perbudakan itu bentuk model yang lain itu banyak. Kita diperbudak oleh suatu merek tertentu, kita diperbudak oleh sebuah kondisi di mana kita itu berpikir, misalnya ini ya, kalau nggak makan nasi itu kayak nggak makan, itu bagian dari kita ketergantung pada orang lain. Nah, ini kita diperbudak. Kemudian yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan di hari kelaparan. Yang kami sedang melakukan itu. Bagaimana ikhtiar kami agar bisa sedikit mandiri pangan dan kami bisa berbagi makanan itu kepada tetangga, kerabat, sahabat gitu. Kemudian yang berikutnya adalah memuliakan anak yatim. Nah, kami itu pengen gitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini. Salah satu misi hidup kami, rencana kami itu adalah memelihara anak yatim. Kami ingin sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, saya dan anak yatim itu seperti dua jari ini. Rasulullah SAW kemudian mendekatkannya. Nah, kami ingin dekat kepada Rasulullah SAW dengan cara yang seperti ini ketika kami memuliakan anak yatim. Kemarin ada yang bilang kepada saya gitu, Mas Arif bisa lihat buku Rumah Seribu Malaikat gitu. Saya belum baca memang. Yang saya baca itu tentang Sirah Nabawiyah, kisah para sahabat, misalnya Zaid bin Harithah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada radhiyallahu anhu, kemudian ada cerita-cerita yang lain. Kalau yang laki-laki itu seperti Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Oliver Twist. Kalau yang perempuan itu ada Anne, ada Rebecca of Sony Book Farm,
kemudian Heidi, terus kemudian Little Princess si Sarah gitu. Nah, saya yang Rumah Seribu Malaikat itu belum baca, baru dibeliin sama istri bukunya. Saya belum baca. Tapi gini, yang menarik di sini adalah di tentang rencana ini, itu tuh membuat kita punya sebuah punya sebuah gambaran. Kemarin itu saya posting ya tentang sebuah kritik ya, ketika seseorang itu bercanda dengan tema yang keliru. Kemudian orang mengatakan, kalau gitu jangan bercanda Mas Arif, gitu. Dibuat kajiannya aja. Saya bilang, itu bukan agendaku, itu bukan misi hidupku. Sorry, nggak tertarik. Aku punya rencana sendiri. Jadi adanya kita punya sebuah rencana bagi saya dan istri itu membantu saya dan istri untuk saling berkomunikasi dan membawa keluarga ini sampai kemana itu clear gitu. Nah, rencana kami untuk memelihara anak yatim dalam kerangka menghidupkan dan menegakkan agama itu tadi, yang bentuk kontribusi keluarga kami, dan juga nanti akan saya ajak atau saya turunkan atau saya ajarkan, saya didik kepada anak-anak saya, generasi-generasi saya nanti, itu adalah tentang bagaimana kita mulai anak yatim dengan versi tertentu. Nah, versi ini yang sedang kami cari gitu. Dan versi ini barangkali berbeda dengan versi 1000 anak yatim atau versi kawan-kawan yang lain. Beberapa orang kan memuliakan anak yatim itu dengan versi memberikan sedekah di hari lebaran, mengajak mereka jalan-jalan ke mall, belanja, diajak mereka untuk nonton bioskop film islami, atau diberikan fasilitas di satu rumah, entah itu bentuknya rumah tahfidz atau pondok pesantren berbasis IT atau pondok pesantren berbasis berbagai macam lah, termasuk juga diantaranya itu berbasis peternakan atau agrikultur. Nah, saya dan istri bukan berpikir ke sana, bukan berpikir tentang membuat sebuah pondok pesantren. Ada teman saya itu, dia bilang ya di Genpro Banyumas, dia pengen bikin pondok untuk memberdayakan ya 1000 anak yatim. Oh, saya enggak segitu. Versi saya dan keluarga, versi keluarga Unitoptera itu bukan memberdayakan sebanyak itu gitu. Memuliakan anak, enggak. Kami tidak seperti itu. Kami hanya seperti mungkin Rasulullah SAW yang memelihara itu Zaid bin Harithah. Itu adalah seorang budak yang dulu diculik ya. Ketika kecil diculik di pasukan Romawi, dijual. Ketika dia udah mulai bekerja ya, dia dijual, dibeli oleh Khadijah. Oleh Khadijah dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diambil sebagai anak angkat di usia yang sudah cukup untuk bekerja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga sama seperti itu. Ketika beliau itu dibawa, ayahnya meninggal, dia dan ibunya di Madinah saat itu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, izinkanlah putraku untuk mengabdi kepadamu. Ketika dia sudah bisa bekerja. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika dia masuk Islam, dia masih anak-anak, dia bekerja sebagai pengembala kambing, kemudian dia masuk Islam. Terus yang kisah yang terkenal, dia membacakan Al-Quran sampai dipukuli, pingsan, baca lagi, dipukuli, dan seterusnya, yang membuat Rasulullah SAW menangis. Nah, kisah-kisah seperti ini yang menginspirasi kami bahwa sebuah pendidikan anak yatim atau kepedulian terhadap anak yatim itu bagi kami bukan dilokalisasi. Kayak ada perjudian dilokalisasi di satu tempat, pelacuran dilokalisasi di satu tempat, supaya tidak menyebar. Kalau yang saya dan istri pahami justru bukan dilokalisasi pada satu tempat tadi, bukan 1000 anak yatim, pondok pesantren menampung ini, pondok tahfidz menampung ini, bukan seperti itu versi kami. Maksud saya itu, saya juga tidak menyalahkan itu, enggak. Cuma versi saya itu bukan versinya seperti 1000 Rumah Seribu Malaikat, bukan, yang banyak sampai puluhan anak dijadikan sebagai anak angkat. Persepsi kami enggak kayak gitu. Terus bukan berarti kami menyalahkan, enggak, tapi kami punya versi sendiri loh. Versi ini yang sedang kami cari. Versi ini yang kemudian salah satunya kami terinspirasi dari buku ini, Anne of Green Gables. Ada juga anak-anak saya baca Rebecca of Stony Book Farm, terus Heidi, Little Princess, terus Oliver Twist, Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Itu adalah pencarian kami tentang
versi rencana pemberdayaan atau kepedulian untuk memuliakan anak yatim sebagai bentuk sunnah kami mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Kami tidak menyalahkan versi mereka, silahkan, tapi kami punya versi tersendiri. Nah, ketika kami bicara ini, kami itu menentukan sebuah term and condition ya, syarat dan ketentuan. Pada usia berapa kami itu akan menerima atau mengadopsi seorang anak, betul? Terus pada kondisi yang bagaimana? Nah, syarat itu diantaranya kami berpikir kalau kami mau memelihara anak yatim seperti Zaid bin Harithah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, atau Tom Sawyer, Oliver Twist, Huckleberry Finn, atau Anna, Rebecca, Heidi, Sarah. Cerita-cerita ini tuh semuanya ternyata pada usia 10 tahun. Ya, pada usia pre-akil balik. Jadi bukan sejak kecil. Ya, itu. Ibarat begini ya. Anak kecil, ya kemarin itu kan ada anak kecil ditinggalkan apa terus diadopsi. Yang mengadopsi anak kecil itu banyak gitu. Tapi yang mengadopsi anak udah gede itu sedikit. Gitu. Jadi kami itu mungkin akan mengambil sebuah syarat di usia pre-akil balik 10 tahun. Ada alasannya juga. Mengapa kami mengambil di usia 10 tahun? Sebab di buku ini diceritakan pada kondisi ketika awalnya itu kan ada di sini dikisahkan tentang Marilla dan Matthew ya, dari keluarga Colbert yang tinggal di Green Gables. Green Gables itu adalah rumah peternakan yang atapnya atau punya loteng berwarna hijau. Sama itu kayak kami punya rumahnya diberi nama Sanggar Ornithoptera. Kami juga punya loteng gitu. Lotengnya waktu ini rumah kami warna hijau, jadi awalnya mobilnya Green Gables nggak jadi ya. Nanti malah dikira mirip-mirip kayak gini enggak. Kami buat namanya Sanggar Ornithoptera. Nah, kami membuat terinspirasi oleh buku ini karena buku ini tuh bercerita gini awalnya. Si buku ini kan si Marilla dan Matthew itu pengen ada orang yang bekerja di tempat dia, membantu pekerjaan-pekerjaan di peternakan. Tapi kemudian dia itu mencari anak laki-laki. Tapi kemudian yang datang itu ternyata perempuan. Waktu di rel kereta di stasiun kereta api itu Matthew mencari gitu loh. Itu mana anak laki-laki yang harusnya ikut aku gitu. Dia melewati seorang anak berkali-kali gitu. Sehingga nggak ketemu orangnya. Si Anne saat itu yang sedang duduk menunggu itu juga bingung. Ini orang sepertinya mencari seseorang gitu, mencari seorang. Dan apakah dia sedang mencariku? Tapi kok dia nggak menegurku gitu. Karena emang shy, malu. Si Matthew emang seorang pemalu. Akhirnya dia datang ke kepala stasiun. Saya mau mencari seorang anak dari Nova Scotia, sebuah panti asuhan. Boleh, itu anaknya. Hah, itu. Tapi itu kan perempuan. Padahal saya itu pengennya anak laki-laki. Gitu ya. Mirip seperti kisahnya Hana, istri Imran. Ketika dia melahirkan, loh, kok anaknya perempuan? Ya Allah, aku tuh minta anak laki-laki, kok dikasihnya anak perempuan. Sama seperti Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika dia punya anak itu perempuan 2, yang kemudian Allah SWT menitipkan kepada Nabi Syuaib pengasuhan dan pembelajaran Nabi Musa alaihissalam selama 10 tahun sebagai bagian dari keluarganya ini. Yang dalam imajinasi kami gitu. Dalam imajinasi kami itu memelihara seorang anak yatim gitu. Itu tuh bukan dilokalisasi. Bukan dikumpulin anak yatim itu enggak, tapi anak yatim itu ada satu, kita ambil sebagai bagian dari keluarga kita. Sebagaimana Nabi Syuaib alaihissalam mengambil Musa alaihissalam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengambil Zaid bin Harithah ketika di Mekah, mengambil Anas bin Malik ketika di di Madinah gitu. Jadi pikiran kami itu begitu. Nah, Anna itu kan juga dipelihara di usia 11 tahun.
11 atau 12 tahun. Memang pada saat ini itu sudah mulai bekerja. Pada saat itu ketika sudah kaget ya, terus diajak, ya wis akhirnya diajak pulang ke rumah. Kasihan kan perempuan terus di situ sendirian, ya wis akhirnya diajak. Sampai rumah, Marila terkejut. Loh, kok anaknya perempuan? Padahal kita butuhnya laki-laki. Ini di bab awal ya, bab 1, 2, 3 itu ceritanya tentang keterkejutan. Keterkejutan pertama itu tetangga. Jadi omongan tetangga tuh, wis mestilah kalau kita melakukan sesuatu itu pasti diomong sama tetangga. Nah, Simon Gomez itu bilang, kalau kita punya rencana, ngomong rencana aja, wis pasti diomong sama tetangga. Seperti sekarang ini, kami baru ngomong rencana. Itu istri saya udah bilang, aduh, nanti dibilang begini gimana? Memang seperti itu. Nah, saya juga cerita ini kita pasti akan diperlakukan sama seperti itu, sehingga kita mulai dari membaca. Kita membaca dulu. Jadi kita tuh punya sebuah gambaran, punya rencana, punya gambaran, punya vision board. Ketika tiba waktunya kita akan mengambil. Kalau saya tadi ngobrol sama istri, berarti misalnya saya akan mengadopsi anak saya atau anak angkat saya itu di usia sekitar 45 tahun. Berarti anak yang akan saya adopsi hari ini atau saat ini usianya sekitar 3 atau 4 tahun. Lebih gede dari Ibrahim. Atau misalnya nanti, berarti aku nyari yang lebih kecil dari Ibrahim. Berarti nanti di usia-usia ketika saya dan istri sudah mengadopsi di usia lebih dari 40 tahun. Berarti hari ini dia belum lahir. Contohnya begitu. Tapi usianya itu jelas clear. Ini kan baru rencana doang. Yang kedua, bab kedua itu keterkejutan si Matthew. Kok ternyata anaknya itu perempuan, bukan laki-laki seperti yang dia inginkan untuk bekerja. Yang ketiga, keterkejutan dari si Marila. Loh, kok ketemu sama anak perempuan seperti ini? Dia itu, pasti kita akan diomong sama si Rachelinde itu, bahwa ini mesti akan diomong dan pasti akan Marila itu ingin mengembalikan kepada si orang yang menjadi perantara gitu. Nah, saat itu si Marila itu berniat untuk mengembalikan kepada Miss Spencer. Nah, ketika sampai di sana, apa ini? Ya, kepada Miss Spencer ya. Kemudian ada bertemu dengan Miss Peter Blewett ya. Tadi mana? Udah aja. Ketika Marila itu nggak setuju mau mengembalikan, kemudian si Miss Spencer itu nggak usah tak kembaliin ke Nova Scotia. Kemarin ada Miss Peter Blewett yang mengunjungiku. Dia berkata bahwa dia sangat berharap aku bisa mengirimkan seorang gadis kecil untuk membantunya. Miss Peter itu memiliki keluarga besar dan dia kesulitan untuk mencari bantuan. Anna pasti sangat cocok di sana. Nah, Marila itu ini, kalau anak ini dibawa sama Peter Blewett gitu, wes pasti dipekerjakannya dengan tidak etis. Tapi kalau aku membawa, aku juga niat mempekerjakan, tapi aku orang baik. Nah, itu kata Marila. Saya bilang kepada istri, ya, nanti istri bilang kan, nanti kalau kita mempekerjakan anak yatim itu nanti dibilang ini, dibilang itu. Sama seperti Miss Rinde itu ya. Atau istri saya mungkin mirip seperti Marila yang khawatir diperlakukan begini. Diomongin ini dan itu. Dan saya mengatakan ya bisa jadi seperti itu. Tapi seperti Marila itu yakin bahwa dia itu orang baik. Kamu juga yakin kan? Istri saya yakin bahwa kalau kamu orang baik, kamu mempekerjakan orang itu dengan cara yang baik. Sebagaimana Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib itu memelihara Nabi Musa alaihissalam, tapi dengan cara yang baik gitu. Jadi nggak masalah gitu, mempekerjakan dengan cara yang baik. Sekarang ini saya mau cerita tentang terminologi bekerja
atau mempekerjakan atau kesannya itu memperbudak, itu sebenarnya gimana sih? Apakah masuk pada pantas atau tidak gitu ya? Nah, saya membaca buku dari tulisan James Stovall, judulnya itu The Ultimate Gift. Ultimate Gift itu berarti apa? Kepanjangan ini. Hadiah. Apa? Hadiah ya, gift itu ya. Ultimate itu hadiah yang super luar biasa besar. Pemberian yang lebih pas gitu. Bukan hadiah, tapi pemberian. Karena ini bercerita tentang seorang yang bernama Red Stephen kepada cucunya yang bernama Jason. Nah, Jason ini akan menerima pemberian berarti, menerima warisan $1.000 dari si kakek buyutnya, paman buyutnya, namanya Red Stephen ini. Nah, asalkan dia mau melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan. Nah, pekerjaan pertama atau tugas-tugas pertama, pesan pertama itu ada wasiat pertama, wasiat tadi Pak. Banyak wasiat. Wasiat pertama itu bekerja di peternakan. Karena Red Stephen tahu Jason ini sejak dia lahir sampai dia gede, dia itu nggak pernah merasakan kerja keras. Dia nggak pernah berpeluh keringat. Nah, James Stovall itu menggambarkan bahwa the ultimate gift number one adalah bekerja. Jadi kalau kita ingin memuliakan anak yatim, ajak dia bekerja dengan cara yang baik. Sama seperti Marilla itu. Dia ini nanti kalau Anna itu dibawa sama Miss Peter Brewett sesuai dengan saran Miss Spencer, pasti dia dipekerjakan dengan tidak pantas, dengan niat yang jelek. Tapi kalau aku, kata Marilla, aku akan mempekerjakan Anna ini dengan baik, karena aku tahu aku orang baik gitu loh. Iya. Kalau kita ini tahu diri kita itu orang baik dan kita berkomitmen pada kebaikan, taruhlah kita itu punya bad seed lah ya, kita bukan orang baik banget, kita punya bad seed, tapi kita tahu kita punya sisi buruk, bad seed itu punya sisi buruk, tapi kita tahu bahwa kita berusaha atau kita berkomitmen ya, lebih tepatnya berkomitmen pada kebaikan, maka kita akan mengajak orang-orang yang bersama kita itu untuk ikut berbuat baik. Meskipun secara manusiawi kita ada buruknya, dia juga ada buruknya. Tapi di sesi ini tuh di persimpangan ini ya. Kemudian Marilla bilang, Anna, kamu tahu sendiri, dengar toh, Miss Spencer tidak akan mengembalikanmu ke Nova Scotia. Dia akan mengirimkanmu kepada keluarga Peter Blewett. Dan aku tahu dia itu seperti ini. Anna juga bilang, aku juga nggak mau kalau di sana. Aku lebih suka di Green Gables bersamamu dan Matthew. Karena Matthew itu baik. Terus aku nggak mau di sana. Akhirnya Anna bilang, si Marilla bilang, oke, kamu aku terima. Aku akan memelihara kamu dengan syarat kamu harus nurut sama aku. Aku didik, belajar denganku, dan kamu harus membantuku dan membantu Matthew. Mau nggak? Nah, disinilah letak barricade. Sesuatu yang tidak akan bisa saya dan istri dapatkan kalau kami mengadopsi anak itu yang usia di bawah, masih kecil. Tapi kalau usia udah segini, usia 11 tahun, 12 tahun, di atas pre-akil balik, itu kami bisa menjadikannya sebagai sebuah syarat atau term and condition. Istri saya nanya, nah nanti kalau misalnya kita datang ke panti atau datang kemana, terus kita mengatakan sebuah syarat dan kondisi seperti itu, terus anak-anaknya, ya kamu tahu sendiri kan ya, anak-anak sekarang seperti ini ya, mana ada mereka mau bekerja, mana ada mereka mau didik homeschooling dan seterusnya, atau mana ada panti asuhan yang percaya sama homeschooling gitu kan ya. Tadinya sekolah masuk sekarang nggak sekolah homeschooling. Ya wis, kalau term and condition itu tidak terpenuhi, ya kita nggak ngambil kan gitu. Nah kemarin itu loh di grup kan ada mengadopsi anak-anak dari Palestina, biayanya 40 juta. Weleh, 40 juta ya tak beliin tanah aja. Aku ngambil orang di sekitar sini, yang di Indonesia saja, nggak usah dari jauh-jauh gitu ya. Wong di sini, dan kalau orang Palestina ya yang lebih layak untuk memelihara ya orang-orang Qatar ya, orang-orang Arab Saudi gitu, dengan biaya-biaya yang segitu. Lah kalau kita orang di Indonesia ya uang segitu mending tak beliin tanah gitu, tak bikinin rumah sekalian, anak yatim itu yang ngono.
tinggal di situ. Kan begitu ya. Itu yang ada dalam imajinasi kami gitu. Jadi syarat bekerja itu menjadi sebuah menjadi sebuah barrier, atau ya kalau kamu nggak mau, kamu nggak akan aku terima. Sama seperti Ana itu udah bisa diajak mikir. Jadi buku ini, What the Book Said, buku ini itu cerita tentang bagaimana kita akan mengambil sebuah anak yatim. Aku nggak tahu ya, tapi kayak nggak tahu dengan buku yang di Rebecca, aku belum baca. Rebecca, Heidi sama Little Princess atau si Sarah itu anak-anak yang baca. Saya belum baca. Kalau di Oliver Twist, ya, Tom Sawyer, Huckleberry Finn ini sama di usia-usia segitu, di usia nakal-nyakalnya itu. Bahkan gimana repotnya Bibi Polly itu mengelola seorang seperti Tom Sawyer. Dan ada seorang janda siapa ya? Dia itu akhirnya memelihara Huckleberry Finn. Gitu. Dan nggak tahan juga nanti Huckleberry Finn akan pergi dari rumah. Pergi dari rumah, membantu seorang Jim ya untuk melepaskan diri dari perbudakan. Terus kemudian melawan hukum gitu. Terus akhirnya nanti ketemu sama bibinya Tom Sawyer, dia mengaku sebagai Tom Sawyer, dan seterusnya. Ceritanya lucu-lucu loh. Nah, si Oliver Twist itu juga cerita bagaimana dia itu udah gede, dia itu udah bisa diajak mikir, dia sudah bisa bekerja. Nah di sini loh, term and conditionnya, termnya. Terus kondisinya apa? Kondisinya itu baik di Anne, Rebecca, Heidi, Anas bin Malik, Zaid bin Harithah, itu pada kondisi kewirausahaan, kondisi perdagangan, kondisi pertanian. Makanya saya tulis kemarin, kami berencana untuk mengadopsi seorang anak yatim. Dia akan bekerja di rumah pertanian kami. Jadi sudah clear, kami punya vision board. Kami akan bikin namanya itu rumah pertanian. Siapa yang akan kerja di situ? Di antaranya adalah anak yatim yang akan kami muliakan dengan cara bekerja. Sesuai dengan tadi Jim Stovall. Emang Jim Stovall itu apa gitu kan? Jim Stovall itu adalah seorang penerima International Humanitarian Award tahun 2000 bersama dengan Mother Teresa, Presiden Jimmy Carter, dan Nancy Reagan. Jadi orang yang memang dikenal baik, dikenal humanis. Jadi mempekerjakan dalam konteks peternakan, pemberdayaan, ya, dalam konteks niat baik itu gak apa-apa gitu. Itu gak masalah gitu. Kalau ada orang lain kok, kamu mempekerjakan, kamu hanya mengambil keuntungan, bedanya nanti di situ. Dan kita nggak perlu jelasin ya, nggak perlu jelasin. Membedakannya itu nanti ya tanya aja sendiri sama anaknya. Emang dia itu aku pekerjakan, aku peras keringatnya seperti para pemusik dari Bremen, pemusik dari Bremen, dongengnya Grimm bersaudara, atau dia aku muliakan. Nah kayak gitu. Bedanya nanti. Dan ini juga kalau anak itu usia 10 tahun ya, dia itu bisa bela kita gitu loh. Misalnya ada orang, kamu itu wiwit kerja anak yatim dipekerjakan, kowe tekono dhewe. Tanya sendiri sama bocah itu, apakah dia itu merasa dipekerjakan atau disayang di sini. Tanya sendiri sana, nggak usah aku jelasin. Ya. Nah, si bocah itu kalau dia membela kita ya kita terima. Kalau dia nggak membela kita malah jelek-jelekin, berarti nggak masuk term and conditionnya. Dia nggak ngerti gitu loh, ya kan? Ya wes, berarti sudah selesai. Saya nggak bisa memelihara kamu nih, tak kasih duit, silakan kamu mandiri. Wes, tak kembalikan. Ngono, karena ada syarat. Ini beda kalau kita tuh mengadopsi anak masih kecil. Anak masih kecil ya nggak bisa diajak ngomong, dan dia nggak bisa bantuin kita, malah ngerepotin kita. Ngono. Ya nggak? Wih. Oke. Jadi ini tuh cerita tentang how. Ya. Dan ini memang baru bab 1 sampai bab 7 ya, yang saya obrolkan ini tentang niat bagaimana memuliakan atau mempekerjakan, memuliakan, bagaimana menyayangi anak yatim. Nah nanti itu di bab berikutnya ada, nggak mungkin selesai dalam waktu sesi satu episode What the Book Said, udah 29 menit kan? Nanti insya Allah kita sambung lagi di waktu berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami dari keluarga Unit Doktera mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.